saudara pecah, saling mengata-ngatai satu dengan yang lain, rusaklah gereja kita. Amin. Sekali lagi dulu judulnya tadi, perbadakah engkau Eda? 1, 2, 3. Oh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kenapa mereka jadi perbada? Kan itu pertanyaannya. Amin. Nah, tentu kalau di tempat kita ini tidak ada perbada. Amin. Lihat dari sisi bohinya akan labok-labok dosudi. Amin. Lembut-lembut, seperti buah sauk yang lembut. Amin. Lembut-lembut. Tangan dong di perbada. Amin. Siapa di sini perbada? Angkat tangan. Siapa sini tukang mengata-ngatai temannya? Ada? Saya percaya tidak ada. Amin. Karena gereja kita ini, teman-teman ini orang-orang yang lembut semuanya. Baik, hari ini mari kita bahas firman Tuhan ini yang pertama. Apa penyebabnya makanya mereka tukang bertengkar? Pertama, kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperoleh. Kamu membunuh, kamu iri hati. Terus, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Pertama, kenapa orang suka berbada? Karena dia tidak pernah berdoa. Amin. Ayo katakan dulu kepada kiri dan kanan. Apakah engkau pernah berdoa? Eda bilang. Dang dok dak semua benar doa beda dui. Berdoa itu apa? Membangun hubungan dengan Roh Kudus secara pribadi. Beda dui. Yang saudara pikir aku udah pandai kali aku doa sapa 2,5 jam aku. Bukan itu. Sungguh-sungguh berdoa, berhubungan dengan Roh Kudus. Kenapa orang menjadi berbada? Alkitab berkata kecewa dia. Perhatikan ini. Dia kecewa. Saya bacakan kepada saudara kekecewaannya. Dia mengingini sesuatu, tapi tidak terkabul. Ada sesuatu yang tidak terpuaskan di hatinya. Yang kedua apa? Dia mempunyai tujuan sesuatu, dia tidak memperolehnya. Dia iri hati melihat orang lain. Makanya tandai kalau orang itu berbada, itu iri hati tinggi. Ayat mengatakan itu, bukan saya. Kalau mudah-mudah tersinggung, ada celah di dalam hatinya, iri yang sangat tinggi. Dan seterusnya, ketamakan yang sangat tinggi. Semua kita tamak dan semua kita iri hati karena kita manusia biasa. Amin. Tapi kalau berbeda itu beda. Sangat tinggi itu ketamakannya. Setuju tidak setuju, salahkanlah firman ini. Karena saya belum menambahi dari kalimat saya sendiri, saya hanya mengupas ini, perhatikan. Mereka ambisi sekali mengingini sesuatu tapi gagal. Itu menyimpan. Perhatikan. Yang kedua dikatakan dia berjuang untuk memperoleh sesuatu, gagal juga. Terus dikatakan, lalu karena selalu gagal apa? Membunuh loh. Membunuh itu tidak harus menikam. Lidahnya tajam sehingga orang lain kesakitan. Karena apa? Dia gagal mencapai tujuannya. Betul seperti itu? Maka dia apa? Bertengkar dan berkelahi. Karena apa? Ingin memuaskan hasrat, tekanan yang di dalam itu sehingga apa? Supaya itu puas kekecewaan, harus bertengkar, harus bertengkar. Siapapun lawannya bertengkar. Makanya jangan heran melihat ketika tidak ada lagi lawannya, kursinya disepak, kulkasnya dijatuhkan. Betul? Hancur semuanya. Sak kucing mati, anjing mati, ayam mati, semua mati. Jangan dekat-dekat. Karena apa? Karena didorong dari dalam. Siapa seperti ini di tempat ini angkat tangannya. Makanya anak-anak GB ini, jemaat GB ini diberkati semua. Kenapa? Ayamnya aman, kucingnya aman.
Amin. Kalau sampai kau perbada mati sudah manuk mido pinami. Amin. Sudah benommu. Tapi saya percaya kalau kita orang percaya kepada Tuhan, pendua katanya kan, kalau engkau pendua hatimu pasti lembut. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lembut dorongan di pertanian. Amin. Makanya kadang-kadang dicaki penjahat do pertanian. Bolu-bolu nih katanya. Pertanian main nih. Ganas si mana sih anak? Ada yang berminggu sudah ganas. Ini mana kan? Hona sebentar. Kena sebentarnya itu kan? Ngapain lah? Malas aku ke gereja. Aku lihat yang rajin ke gereja lebih ganas dari aku. Aku lembut aku sama istri. Amin. Ayo kita naikkan lagu pujian. Saya tertarik dengan pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sebenarnya bodoh kalau kita kecewa, amin. Karena memang gak ada yang bisa nolong kita. Familimu, saudaramu, istrimu, suami gak sanggup menolong. Bahkan di hari penghakiman engkau akan dipisah dari istrimu, dipisah dari suamimu, dipisah dari anak-anak. Amin. Makanya kadang-kadang ada keluarga bodoh, merminggu ho, umat cecok katanya. Kenapa kau suruh-suruh suamimu merminggu, kau suruh-suruh istri merminggu? Toh di penghakiman kau kan dipisah. Janganlah sok pak lawang. Karena apa? Kau suruh pun tidak ada gunanya. Karena apa? Engkau dihakimi apa? Dipisah. Amin. Dipisah loh Bapak Ibu. Kalau bisa sama-sama enak kali. Aku kadang-kadang kalau keliru aku berdoa gini. Aku cinta kali aku sama istriku ini. Kalau boleh Tuhan, hakimilah kami berdua supaya kami bermesraan waktu dihakimi. Kalau bisa. Tapi ayatku baca, ayat demi ayat saya baca, ternyata manusia itu dipisah untuk dihakimi. Amin. Makanya Alkitab berkata satu orang selamat di rumahmu, seisi rumahmu akan selamat. Maksudnya apa? Ketika istrimu tidak mau ibadah, suamimu tidak mau ibadah, jangan hiraukan. Kau harus semangat supaya ada nanti pemicu. Supaya apa? Supaya nanti suamimu itu datang. Sama seperti keluarga yang belum punya anak, ya kan? Tapi jemaju anak nih, anaknya kakak katanya, memicu, memancing-mancing. Asal kita punya anak katanya kan? Seperti itu. Harus ada dalam rumah itu pemicunya. Jangan malah begini, dangolah merminggu, asana buyan mitapang-tapang, ngelo jauh madok tu suamiku asarak merminggu, dangolah merminggu. Olah karena itu lemas lah, aku putus asa lah, tidak berdaya lah, tidak boleh. Amin. Karena kita dihakimi secara terpisah. Ini yang pertama. Pertama dikatakan, kenapa kita menjadi sering perbada? Amatilah, orang-orang perbada itu apa? Karena dia tidak pernah berdoa. Jadi jangan kau tertarik dengan suaranya. Amin. Karena ciri-ciri yang lembut hatinya itu pertanyaan. Tang tergabusi. Nak pedok tuh 25 jam aku dalam seminggu berdoa. Tak tergabusi. Malah pertanyaan di mana? Tumasnya lambok. Amin. Siapa di sini yang lambok? Angkat tangannya. Nggak ada yang lambok. Yang takang angkat tangannya. Bersama dia hatiku damai walau kekelaman. Bersama dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban di hidup.
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kau minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Atau mungkin mereka berdoa, tapi mereka ketika berdoa, doanya salah dan motivasinya salah. Tuhan, berkati aku sampai kaya, supaya nanti kalau aku sudah kaya, akan ku kasih semua makan yang di dalam kuburan itu. Itu motivasi salah. Iko kuliah sudah mangan, nih buka sa kuburan nih. Saya percaya kalau aku jadi Tuhan, aku nggak akan mau mengabulkan itu. Sayang nih hebeng nih, lau mangaliang mangan jual mana kuburan. Nih buka sa kuburan nih dia mangan. Kalau aku nanti diberkati, akan ku traktir semua bencong-bencong. Sehingga mereka akan makan bersama, kami akan karaokean bersama-sama. Bagaimana Tuhan memberkati itu? Seandainya kau bilang, Tuhan berkatilah hidupku, agar ku topang pelayanan kami, gereja kami, supaya tidak becek-becek lagi halaman kami, supaya tidak matombuk lagi lantai gereja kami. Saya percaya Tuhan pasti memberkati. Amin. Berkatilah ku Tuhan, supaya kumpulkan bencong-bencong, ku ajak mereka makan bersama, dan kami akan berkaraoke bersama-sama. Alkitab berkata seperti itu. Martang yang donasida alai asing motivasinya. Amin. Ini persoalannya. Bapak Ibu, saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya dua mereka yang salah itu. Aku berdoa kepada Tuhan. Kalau aku sukses, kalau udah banyak uangku, aku akan ke salon, membuat aku menjadi cantik, supaya dilihat laki-laki aku cantik, sehingga akan kutunjukkan kecantikanku kepada yang tidak mukrim kepada aku. Jadi tangyang nabuti, bae mau bagak, asa bagakian au asa dipuji yang tidak mukrim kepada aku. Karena gereja yang kuat, kalau gereja itu bersatu. Amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan. Bersama Dia hatiku, amin, kemenangan, amin. Bersama Dia baru tantangan itu pun dapat, amin. Dan seorang pun dapat. Bapak Ibu, saya akan ajak kita membaca firman Tuhan dulu, supaya kita hati-hati menempatkan hidup di dunia ini. Selama kita hidup, kita diberkati, kita sehat panjang umur, amin. Galatia pasal 5 ayat 15, kita baca bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat 15, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya hati-hatilah, jangan sampai saling menggigit, saling menelan, sehingga ujung-ujungnya saling membinasakan. Saya percaya kalau hatimu tidak lembut, engkau bukan berasal dari Tuhan. Saya percaya itu. Maka saya tidak segan-segan kalau jolma aka perbada dak segan nama merengi. Karena apa? Dak siat Tuhan nih. Kalau datangnya dari Tuhan, wah di mana? Lembok. Amin. Lembok deh. Tunganok pena hurang di bahasa rohana, di peop, dihapus.
mulubui dope nabelgay di pagelle. Nagellengi di perkecil, nakecili di paminik, naminiki di pamonis, mamonisi di hapus. Sampai sa geleng ni monis sampai habis. Tapi selama masih kepahitan itu ada, dia akan mencari siapa yang harus dilukainya. Dan saya percaya ini salah satu musuh gereja, karena Efesus mengatakan itu. Musuh gereja itu apa? Perbada. Amin. Saya rindu Bapak Ibu, karena kenapa saya khotbahkan ini? Kita sekarang ginting ini. Gintingnya apa? Di satu sisi kan kita kesulitan ini. Di satu sisi tekanan hidup, ketakutan, kemiskinan, makanan tidak pasti, kesehatan. Di satu sisi lagi kita harus tekun beribadah. Artinya apa? Akan gampang orang tersinggung, gampang orang beribadah oleh karena tekanan hawa udara ini. Penyakit menyerang, manusia harus setia, uang tidak ada, ekonomi hampir goyang, polisi jalan terus mengawal, komplit memang. Kadang-kadang kalau kita ikut-ikuti, kalau kita tanpa kuasa doa, kita lemah. Karena apa? Dari semua sisi mendesak. Tapi ingat baik-baik, kau harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Hanya itulah pertolongan hidup. Saya tidak mau mungkiri Bapak Ibu, pasti tekanan itu datang, pasti masalah itu datang, pasti perbedaan itu datang. Karena apa? Beratnya tekanan ini. Tidak boleh kita terlampau munafik kali. Memang harus bertengkar. Karena apa? Karena tekanan yang kita alami. Tapi ingat, Alkitab mengatakan kepada kita, hati-hatilah, jangan sampai saling menggigit. Yang kedua, saling menelan. Yang ketiga apa? Saling membinasakan. Kalau sampai engkau masuk ke ranah itu, saya percaya engkau tidak pernah ditolong Tuhan. Saya percaya tidak akan ada pertolongan bagi hidup. Beda Tuhan dengan manusia, amin. Kalau manusia rupa yang dilihat, amin. Mulai cantik kamu bereng, marlisti kamu bereng, marcelak kamu bereng, berbaju lengan panjang kamu bereng. Nggak diberkati biang ke pendapat saya. Kalau Tuhan beda, amin. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Dia tembus pandang kepada rohmu. Siapa kau sebenarnya? Amin. Ayo naikkan lagi pujian. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan pun datang. Amin. Tak seorang pun datang. Amin. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ayo ayat yang terakhir, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Dan barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya menjadi musuh Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yang ketiga dikatakan, kenapa manusia itu menjadi perbada? Yang ketiga, kehilangan penguasaan diri. Amin. Makanya kehilangan penguasaan diri ini harus dilatih. Tidak harus, kadang-kadang bisa saja dia rajin ke gereja, tapi kalau dia tidak belajar menaklukkan hatinya,
menaklukkan perasaannya, dia tetap berbada. Amin. Karena apa? Di dunia ini banyak pancingan. Kadang-kadang seperti yang saya bilang, kalau pas 2 puasa di sini kumpul sama-sama para pengerja, tutup dalam doa, amin. Kan itu nggak makan itu mulai dari jam 7 hari Jumat sampai nanti buka kurang lebih jam 2 kan? Kan nggak makan itu. Pas tutup doa pendeta, amin. Tiba-tiba ada salah satu di antara pengerja ini ngomong kepada sebelahnya, aku tadi sepanjang kita berdoa, nabawan hosam. Gitu kan? Betul bau hosanya, tapi jangan bilang supaya enggak dia tersinggung. Dan yang kedua, kebetulan pengerja ini juga bukan manusia yang punya penguasaan diri. Hosamu bau edah, padahal baru 2 puasa belum buka. Kira-kira masuk surga enggak orang seperti ini? Jadi dua-duanya ini salah. Nama bau hosam eda salah, yang membalas bau hosam eda salah. Harusnya bau hosam eda memang pahit itu, tapi hapuslah. Ya lah dah, gimana lah dah. Nggak berbalas dia, sehingga top dia kan. Anggo patang dibikas itu bikas. Dan anak debatai, anak lebih gudui. Amin. Mula anak debata apa? Lambok. Katakan dulu kepada kiri dan kanan. Lambok. Gak ada kuliah yang ngomong lambok. Namurak ada yang lambok kok. Lambok. Lambok. Sudah ini malo. Potongmu do. Begu masuk itu gereja. Bisa nyanyi dia, bersama dia hatiku, bisa. Jangan heran. Tapi persoalan ketika dia bilang bau hosam eda, bau di mana lambok? Mulang bui, Alkitab berkata dia tidak beda dengan orang dunia. Kan dikatakan kan, apa bedamu dengan orang dunia? Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kau buat. Tuhan melihat hasil hidupmu. Maka dikatakan di situ apa? Itu luar biasa kalau saya amati. Hai kamu orang yang tidak setia. Jadi mau jol madang boy mau ngasai dirinya. Alkitab berkata, dang jol mana setia. Kebalikan setia itu apa? Pengkhianat kan? Mau dang boy dikuasai dirinya, dang boy setia. Alkitab mengatakan itu. Lalu dikatakan apa? Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia menjadikan dirimu menjadi musuh Tuhan? Mulu perbeda doh, gabe alanu dia batamau. Itu maksudnya. Ale mulu labokko, gabe dongan dia batamau. Amin. Hari katakan lo pada kiri dan kanan. Olo doh eda gabe dongan dia bata, katakan dulu. Mulu olo doh unang beperbada mulai ada dari on. Amin. Ang gudang pinak sumasuman na mangulong ko dere. Ang umartang yang praktek ko dito. Arong dito martang yang sope. Alay tes ma juki maotik ang urang bikas. Wang gubering udah wah. Alim ulama saya dia do kan gitu kan. Alay coba, juk kita aja, sikit aja juk. Ikom bikas. Makanya kita harus bertobat. GBI harus jadi saksi, baik di sekitar masyarakat umum. Bapak-bapak tidak perbada, amin. Istri-istri tidak perbada, amin. Jangan sampai nanti terkenal GBI gara-gara ibu-ibunya perbada. Inatana sa dinan na mogi jema di dia nih. Isa ada mga langgota sabur tu baribawan. Kamu begitu. Nah dia nih nahan atar nabel-gebel ke halak naik. Ini contoh saja ya. Mungkin kadang juga perbada yang kurus-kurusnya, bukan harus yang gemuk kan, ini contoh saja. Ini dia udah berminggu.
Haruslah kita bertobat, amin. Yang kedua, itu masih keringan. Karena apa? Masih lokasi belilas. Ada lagi perbada di mana? Di alam maya. Ya kan? Narok kasihan gini. Ayo dok pemerintah sedang berminggu, kumar-minggu lah ya katanya. Ini perbada tingkat tinggi nih. Amin. Dari mana kau tahu benar kalau ibadah itu zaman corona salah? Ada kompir dari Tuhan atau kau jadi nabi? Nabi dari mana kamu bisa buktikan? Kalau kau betul-betul nabi, aku akan ikut kepadamu. Tapi sampai hari ini tidak ada nabi yang berani mengatakan salah berminggu di zaman corona. Amin. Tapi kalau ada konfirmasi nabi, nabi, aku akan ikut hari ini kepada dia. Tapi kalau nggak ada konfirmasi, cuman terjemahan, tafsiran dan tafsiran, nggak bisa satu. Lanjutkan pelayananmu. Karena apa? Tidak ada konfirmasi dari siapapun. Yang kedua, apakah Tuhan bicara kepadamu sehingga engkau stop tidak ibadah gara-gara ketakutan? Hati-hati. Tidak mudah hidup ini. Dan jangan bermain-main dengan postingan. Amin. Karena apa? Perbada tingkat tinggi itu berbada di postingan. Saya rindu jemaat kita jadi saksi di postingan, amin. Postinglah hal-hal yang membangun, amin. Jangan jemaat kita duluan mengabarkan corona. Banyak sahihmu kayak gitu. Kabarkanlah firman, bangunlah orang lain. Tangan dong bagian, tangan dong untungmu di sini. Pekanbaru sudah merah, mau kuning, mau hitam itu. Jangan kau duluan. Karena itu apa? Cerita celaka itu. Itu kan kabar celaka, bukan kabar kebaikan. Kau bodoh. Kalau kau duluan mengatakan Pekanbaru merah atau hitam atau putih, dah urusanmu itu. Bangkitkan orang lain supaya bersemangat dan ingatkan mereka supaya tidak ketakutan. Kalau mereka ketakutan, hilang imunnya sehingga apabila penyakit datang, imunnya tidak menantang. Imunnya yang harus kau bangkitkan, bukan masalah merah, hitam, putih. Amin. Ini enggak. Dipikirnya benar kali dia itu. Sudah merah sore katanya. Sudah merah kerinci. Sudah. Apa untungmu bagimu? Engkau tidak sadar ketika engkau kata merah, hitir-hitir sudah jual warna merah. Saya tertarik dengan perkataan Gultom itu. Kalau mau sehat Indonesia gampang rahasia. Walaupun dia kena corona jangan kasih tahu. Pasti sehat. Karena apa? Membuat orang mati karena ketakutan. Karena penyakit itu bukan mematikan. Tapi karena sudah ketakutan, imun itu menjadi lemah. Sehingga apa? Imun itu tidak menantang dia. Di hari ke-7 sampai hari ke-10 gak keluar imun itu. Karena apa? Tertekan batin. Sehingga apa? Masuk itu penyakit. Seharusnya lebih parah itu penyakit SARS. Lihat sejarahnya. Lihat kandungannya. Lihat bahayanya. Lebih bahaya SARS. Tapi waktu itu tidak ada postingan. Tidak ada merah, tidak ada putih. Merah di Jambi, merah di Kuningan, merah di Turki. Untuk apa mau merah, mau kuning, mau hitam? Gak usah ikut-ikut di situ. Besar dosamu. Kau ngomong orang hitir-hitir. Amin. Ini perlu. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati setiap perkataan kita. Amin. Jangan kamu menyangka. Kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kamu diingini dengan cemburu. Tahu enggak saudara apa artinya? Maka anak sudah jolma dipakai Tuhan. Alania. Yes badia do toddi. Sangat kudus itu roh. Dan itu ditempatkan dalam diri manusia. Mula dibereng jolmai marneko-neko, ikut ditarik doi. Makanya banyak manusia mayat berjalan, berengot tapang-tapang, ada kasea karena apa? Itu ditarik dotor dia tuh karena apa? Ala dibereng banyak neko-nekonya. Ya. Roh yang ditempatkan itu diingini dengan cemburu. Maksudnya apa? Daksu dia Tuhan mengaliat tordinai. Jolo dibereng do pangalahon ni jolmai. Nah karena mulai yang dipakai do, kuasai dirimu. Asa soto di maringana di begas sendiri. Sudah dipakai, sudah. Keinginan Tuhan. Semua kita harus dipakai, diberkati luar biasa. Menjadi saksi Tuhan. Oh, mujizat terjadi. Rumah tanggamu menjadi contoh di banyak-banyak orang. Itu kerinduan Tuhan. Alai. Alkitab berkata. Ku tempatkan rohku, tapi ku ingini dengan cemburu. Maksudnya apa? Hubayat do todiku itu. Alai jolo hubereng. Hasia do. Moloso hasia do. Tarikokku dia alania. Dangolau cemar todiki. Alai molo hasia do.
Baringana matundi, hasiama anakmu, hasiama masa depanmu, hasiama keluargamu, hasiama jobumu, hasiama keturunanmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Songon nagali-gali tepuk tangan. Namangino na donoeng naraku may naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Bersama Dia hati, amin. Kerangan sama Dia hati, amin. Penuh tantangan, orang pun dapat amin. Tak seorang pun dapat, amin. Nya Yesus jawaban hidup. Saya akan mengambil kesimpulan. Saya kutip di dalam Akepedia. Akepedia menurut Yakobus 4 ayat 1. Jadi ini bukan buku saya, tapi pendukung Alkitab nomor 1 itu. Kalau di aplikasi ada Akepedia namanya. Begini kesimpulannya mengenai Yakobus 4 ayat 1 sampai 6. Kesimpulannya begini. Nafsu duniawi adalah penyakit binatang yang tidak menghasilkan pemenuhan dan kepuasan pikiran. Nanti buka di rumah ya Akepedia dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Dikatakan apa? Orang yang suka bertengkar atau nafsu duniawi itu adalah penyakit binatang yang tidak menghasilkan pemenuhan dan kepuasan pikiran. Nah, puas dunia mana? Dan itu jenis nafsu binatang. Lalu dikatakan yang menyebabkan hilangnya doa. Gebe mundur pertangyangon alani pangalahoi maksudnya. Dan hilangnya usaha mengasihi Tuhan. Mungkin saudara ada punya Akepedia ya. Saya hanya cuplik saja. Ini bukan saya ini, tapi ini di Akepedia dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Lalu dikatakan apa? Karena tidak menghasilkan pemenuhan dan kepuasan pikiran yang menyebabkan hilangnya doa, hilangnya usaha untuk mengasihi Tuhan. Orang Kristen harus bebas dari pertemanan duniawi dan harus tunduk kepada Allah serta memalang pintu kepada kejahatan. Itu kesimpulan dari Akepedia Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Biarlah firman yang singkat ini sanggup menggugah setiap hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Bersama Dia hati, amin. Kekelaman bersama Dia, amin. Tantangan seorang pun datang, amin. Tak seorang pun datang, amin. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami telah mendengar firman Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang lembut hatinya, yang saling mengasihi. Dan kami berdoa, janganlah kami seperti firman ini, kami tukang perbada, tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang baik hati, yang lembut, yang saling mengasihi satu dengan lain. Supaya apabila Engkau datang kali kedua, Engkau memanggil kami dan kami masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami hari ini, berkati seluruh jemaat. Materaikan firman itu di hati mereka. Mereka bawa pulang ke rumah mereka, agar mereka sukses dalam setiap usaha mereka. Diberkati anak-anak mereka, keluarga mereka semuanya. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.